Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Jodi dengan NPM channel 21080. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau merangkum sedikit tentang materi accounting for receivable. Selamat menyaksikan. Nah, akuntansi untuk piutang ada dua akun untuk persediaan, yaitu akun inventory untuk persediaan dan akun cash. Kemudian masuk ke akun piutang. Nah, akun piutang itu adalah bagian dari aset lancar. Dia masuk ke dalam aset lancar karena dia termasuk karakteristik aset. Bukti bahwa piutang adalah aset, Anda berhak menagih. Semua aset yang dilaporkan berasal dari transaksi masa lalu. Kalau dia aset, dia harus memberikan manfaat di masa yang akan datang. Manfaatnya dalam bentuk adanya aliran kas yang masuk. Nah, kenapa dia masuk dalam kelompok aset lancar? Karena piutang itu akan memberikan manfaat bagi perusahaan itu biasanya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Piutang itu memberikan manfaat biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, ada 3 jenis piutang, yaitu piutang usaha atau piutang dagang, kemudian piutang wesel atau wesel tagih, nah, kemudian piutang lain. Piutang usaha atau piutang dagang itu hak untuk menagih yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas utamanya perusahaan tersebut. Nah, kalau piutang wesel adalah hak untuk menagih yang berasal dari janji tertulis yang diterima dari perusahaan lain. Nah, kenapa ada bunga itu? Konsekuensinya karena ada penundaan yang diberikan. Nah, yang ketiga itu ada piutang lain-lain, adalah hak untuk menagih yang dimiliki perusahaan yang bukan berasal dari aktivitas utamanya perusahaan. Receivable itu bagian dari aset dan saldo normalnya adalah debit. Piutang itu dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dari piutang dihitung dari piutang yang kita miliki dikurang dengan cadangan piutang tidak tertagih yang kita perhitungkan, maka dapatlah nilai bersih dari piutang yang dapat tertagih atau direalisasikan. Ada kemungkinan piutang kita mengalami penurunan. Nah, ada juga 2 metode yang digunakan perusahaan untuk piutang tidak tertagih. Nah, yang pertama itu ada metode penghapusan langsung dan yang kedua ada metode cadangan. Kalau metode penghapusan langsung itu, perusahaan tidak menentukan berapa estimasi piutang tidak tertagih pada setiap akhir periode. Kalau metode cadangan, perusahaan menghitung estimasi tidak tertagih yang dihitung pada akhir periode. Nah, perbedaan yang kedua, metode penghapusan langsung, maka tidak ada jurnal penyesuaian yang dibuat terkait dengan cadangan piutang tidak tertagih. Nah, kalau metode cadangan, maka perusahaan membuat jurnal penyesuaian terkait dengan piutang tidak tertagih. Nah, jurnalnya itu debitnya adalah beban piutang tidak tertagih dan kreditnya adalah cadangan piutang tidak tertagih. Nah, pembeda berikutnya pada metode penghapusan langsung, piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Alasannya karena tidak ada cadangan piutang tidak tertagih yang diperhitungkan pada metode penghapusan langsung. Nah, kalau metode cadangan, maka piutang itu akan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kenapa? Karena kita memperhitungkan cadangannya. Pembeda yang berikutnya itu pada metode penghapusan langsung tidak menerapkan prinsip matching, sedangkan pada metode cadangan itu menerapkan prinsip matching. Piutang itu adalah aset yang akan kita tagih, tetapi ada beban yang kita miliki, yaitu beban kalau piutang itu tidak tertagih. Kita harus mematchingkan. Kemudian yang terakhir, metode penghapusan langsung itu tidak diperbolehkan oleh IFRS, jadi hanya boleh menggunakan metode cadangan. Beda pencatatan antara metode penghapusan langsung dan metode cadangan.
Perbedaannya, metode penghapusan langsung tidak ada jurnal yang dibuat. Kalau metode cadangan, maka perusahaan akan mencatat jurnal penyesuaian. Debitnya piutang tidak tertagih, kreditnya cadangan piutang tidak tertagih. Nah, perbedaan selanjutnya, perusahaan menghapus piutang dan difokuskan sebagai piutang tidak tertagih. Kalau metode penghapusan langsung, jurnalnya debitnya bad debt expense, kreditnya account receivable. Kalau metode cadangan, debitnya cadangan piutang tidak tertagih dan kreditnya account receivable. Apa jurnal penyesuaian ketika piutang sudah dihapuskan dapat kita diterima kembali? Kalau metode penghapusan langsung, account receivable di debit, bad debt expense-nya di kredit. Di jurnal yang kedua baru mencatat sebesar kas yang kita terima dari hasil piutang yang kita terima. Maka jurnalnya cash di debit, account receivable-nya dihapuskan pada posisi kredit. Kalau metode cadangan jurnal, account receivable di debit, allowance for double di kredit, lalu cash-nya di debit dan piutangnya itu di kredit. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana menentukan cadangan piutang tidak tertagih pada setiap akhir periode. Maka ada dua periode. Ada periode berdasarkan kredit bersih dan ada berdasarkan persentase piutang. Kalau yang berdasarkan persentase piutang, biasanya perusahaan harus membuat daftar umur piutang terlebih dahulu. Metode terhitung cadangan piutang tidak tertagih berdasarkan persentase penjualan kredit bersih. Dihitung dengan mengalihkan estimasi piutang, persentase tak tertagih dikalikan jumlah penjualan kredit bersih itu menekankan pada matching antara pendapatan dan beban piutang. Saldo awal dari cadangan piutang tak tertagih tidak mempengaruhi nilai cadangan piutang tak tertagih yang akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Berdasarkan persentase piutang, cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi piutang tak tertagih dikalikan dengan jumlah piutang. Biasanya jumlah piutang yang dimiliki oleh perusahaan dikelompokkan dalam daftar umur piutang. Saldo awal dari cadangan piutang tak tertagih mempengaruhi nilai cadangan piutang tak tertagih yang dicatat dalam jurnal penyesuaian. Nah, yang berikutnya, kapan suatu piutang akan dihapuskan? Piutang akan dihapuskan oleh perusahaan jika uangnya sudah kita terima. Yang kedua, ternyata piutang sampai dengan tanggal jatuh tempo itu tidak kamu terima uangnya dan memutuskan untuk menghapuskan piutang tersebut. Nah, dan yang ketiga, ketika piutang dagang dihapuskan dan memunculkan piutang yang baru yaitu piutang wesel. Kemudian yang selanjutnya, penyajian piutang dalam laporan keuangan dia akan muncul dalam aset lancar, yaitu berupa piutang dagang, piutang usaha atau piutang wesel yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Kemudian akan muncul juga dalam laporan laba rugi dalam bentuk beban piutang tidak tertagih. Kemudian terkait dengan rasio. Rasio terkait dengan piutang, yang pertama adalah rata-rata perputaran piutang, kemudian rata-rata umur piutang. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang accounting for receivable. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.